Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ayu Dita Pusparini. Saya bersama rekan-rekan saya Dandi Susilo, Dian Paramita, Jamilatun Imah, dan Merinda Cornelia. Di sini kami akan melaporkan hasil observasi kami terhadap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Pertumbuhan adalah sebuah pertambahan jumlah atau ukuran sel, bersifat irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Dapat diukur atau dinyatakan dalam angka dengan grafik bersifat kuantitatif. Selanjutnya, perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan, tidak dapat diukur atau hanya diamati bersifat kualitatif. Jadi, definisi kucing itu adalah kucing biasanya disebut dengan julukan kucing domestik atau kucing rumah dengan nama ilmiah yaitu Felis sylvatis catus atau Felis catus. Nah, kata kucing biasanya merujuk pada kucing rumahan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti harimau, singa, dan kucing lainnya. Bagian-bagian tubuh yang terdapat pada kucing. Yang pertama yaitu leher, terdiri dari 7 buah tulang vertebra cervicalis, lalu bahu yang terdiri dari tulang belikat, kemudian tulang punggung terdiri dari 13 vertebra thoracalis, lalu tulang punggung yang terdiri dari 7 vertebra lumbalis, tulang punggung terdiri dari 3 tulang vertebra cervicalis bergabung menjadi satu tulang panggul, lalu tulang paha, kemudian fibula yaitu tulang betis, ada tibia, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, jari, tulang ekor yang terdiri dari 18 hingga 23 tulang vertebra focogea, kemudian tempurung lutut, tulang rusuk, telapak tangan, cakar, pergelangan tangan, ulna yaitu tulang tangan, kemudian radius yaitu tulang tangan, humerius, tulang siku, tulang dada, rahang bawah, rahang atas, serta tulang kepala. Adapun bagian tubuh yang memiliki fungsi lebih pada kucing, diantaranya yang pertama yaitu bagian hidung. Seperti hidung-hidung hewan karnivora lainnya, hidung kucing sangatlah kuat dan sensitif. Sebagai besar bagian otak kucing merupakan bagian otak untuk mengenali indera penciuman kucing. Ini memberikan mereka kemampuan untuk mengenali berbagai macam bau. Bahkan, kucing juga mampu mengenali bau kucing jantan yang sedang birahi ataupun tidak. Selanjutnya pada bagian mata. Saat di siang hari, pupil kucing membesar. Penjelasan yang dapat kita pahami dan masuk akal adalah mengapa pupil kucing membesar? Karena pada saat itu mereka tertarik akan suatu hal. Bisa jadi mereka tertarik pada mainan atau yang lainnya. Dipercaya kucing mampu melihat dunia dalam berbagai warna, khususnya pada warna abu-abu. Selanjutnya yaitu pada telinga. Telinga kucing diciptakan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Allah memberikan dengan tujuan agar kucing mampu mengenali sekitarnya melalui suara. Bagi kita yang memelihara kucing pasti sudah paham ketika kucing kita menyapa saat kita pulang. Itu dikarenakan mereka sudah mengenali langkah kaki kita dari kejauhan. Selanjutnya pada kumis. Saat di kegelapan dan dalam keadaan sunyi, di mana kucing tidak dapat mengendalikan telinga serta matanya, disitulah kumisnya mulai beraksi. Digunakan sebagai antena, kumis kucing tersebut mampu mengarahkan kucing ke sebuah tempat dan mengenali sekitarnya. Kumis yang sangat responsif terhadap getaran itu memiliki akar yang mendalam sehingga sistem saraf kucing mampu merasakan hal-hal terdekat. Nah, tak hanya di daerah mulut, kumis ini juga terdapat di bagian pipi, dagu, serta bagian bawah kaki depannya. Nah, inilah yang menjadikan alasan para salon-salon kucing menyarankan untuk tidak memotongnya. Kemudian yang terakhir pada bagian lidah. Nah, pada bagian ini paling mudah kita memperhatikannya melewati kucing-kucing besar seperti singa dan yang lainnya.
Di lidah kucing terdapat semacam bagian kasar yang tampak seperti gigi. Bagian ini sangat kasar sehingga ketika kita dijilat olehnya, terasa seperti diparut sampai menyebabkan kulit kita berdarah. Alangkah banyaknya sifat-sifat kucing yang belum kita ketahui. Yang pertama, kucing itu manja. Kita pernah nggak merasa kalau seketika kita lagi duduk atau kita lagi berdiri, ada kucing tuh nyamperin kita, nempel-nempel kita. Nah, mereka itu ternyata itu kucing-kucing yang sifatnya manja. Itu biasanya kucing manja atau kucing yang biasa hidup berdampingan dengan induknya. Yang kedua, kucing juga sering loh mencari perhatian kita. Dan kita juga sering nggak sih, kita lagi duduk, lagi nonton TV tuh lagi hening-heningnya ya, ada kucing dateng, entah malam hari atau siang hari, dia dateng, naik rak deh, menjatuhkan barang yang di sekitar kita. Itu kan kita langsung kayak, wah apa itu? Nah, dia itu kayak merasa dia butuh perhatian, jadi dia mencari alasan untuk dia bisa diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Dia bisa menjatuhkan barang yang berada di dekat dia gitu. Selanjutnya ada juga nih jenis sifat-sifat kucing yang biasanya dia suka mencakar atau menggigit kita ketika kita sedang mengelus-ngelus. Kenapa? Nah, karena dia sudah merasa bosan, dia sudah merasa cukup untuk dimanjakan. Jadi dia merasa dirinya sudah bosan dan dia ingin berhenti gitu dari ikatan tangan kita yang mengelus-elus kucing tersebut. Jadi dengan cara dia mencakar atau menggigit kita. Nah, ada juga nih jenis-jenis kucing yang sifat-sifat kucing yang sifatnya memang dia betah di rumah dan tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena memang kucing tersebut dari dia dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia besar, memang hidupnya di lingkungan rumah tersebut. Berbeda dengan kucing yang kita temukan di pinggir jalan. Ketika kita bawa ke rumah, dia pergi deh, dia kabur. Nah, karena memang kucing yang hidup di luar berbeda dengan kucing yang hidup di dalam rumah. Mereka akan menemukan kenyamanan masing-masing di mana tempat mereka biasa tinggal. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan dari sifat-sifat kucing tersebut. Lain kali kita bisa bahas dengan lebih dalam. Baiklah, jadi kucing memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu dengan kucing bisa melihat dengan jelas di saat keadaan terang maupun gelap. Bahkan di saat keadaan gelap, kucing dapat melihat dengan jelas melebihi penglihatan manusia. Selanjutnya adalah perbedaan kucing jantan dan kucing betina. Perbedaan mendasar yaitu terdapat pada alat kelaminnya. Jika pada kucing jantan terdapat skrotum dan bagian alat kelaminnya itu menonjol di bagian ekor. Kemudian jika pada kucing betina terdapat saluran anus ataupun vulva atau saluran kencing di bagian ekornya. Tetapi untuk membedakan kucing betina ini agak susah karena vulva agak sedikit menjorok ke bagian tubuhnya. Kemudian perbedaan selanjutnya dapat kita lihat melalui sifat ataupun perilaku dari kucing tersebut. Jadi kalau misalnya kucing jantan itu biasanya dia sering terlibat perkelahian antara jantan yang lainnya untuk memperebutkan kekuasaannya. Berbeda dengan kucing betina. Kalau kucing betina itu terlibat perkelahian untuk melindungi anak-anaknya. Nah, selanjutnya kucing jantan yang belum steril itu biasanya dia lebih agresif dan juga dia suka berkeliling. Biasanya dia tidak pulang 3-4 hari. Kemudian kucing jantan itu suka untuk menandai daerah kekuasaannya dengan cara menyemprotkan urin ke tempat-tempat kekuasaannya. Sementara kalau kucing betina itu tidak melakukan hal seperti itu. Dan kucing betina biasanya lebih mudah dikenali saat kucing tersebut hamil.
Lalu terdapat juga kesamaan antara kucing jantan dan kucing betina, karena mereka sama-sama satu nenek moyang, yaitu yang suka tinggal di iklim gurun. Jadi, kucing sekarang itu lebih menyukai tempat-tempat yang hangat. Makanya mereka sering sekali tidur di bawah sinar matahari. Kemudian, kotoran mereka itu kering, dan mereka lebih suka untuk menguburkan kotoran mereka tersebut dalam pasir. Kemudian, kucing jantan dan kucing betina itu biasanya suka mematung, apalagi saat ia sedang mengintai mangsanya. Dan mereka, kucing betina dan kucing jantan itu tidak suka hujan, kabut, ataupun salju. Meskipun ada beberapa kucing yang menyukai hal tersebut, yaitu kucing Norwegia Forest Cat, dan kucing juga tidak suka untuk merendam tubuhnya di dalam air, kecuali kucing Turkisian. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis kucing peliharaan. Nah, karena terlalu banyak jenis kucing, saya akan mengambil jenis-jenis yang terkenal saja. Nah, salah satunya ada kucing Abyssinian. Nah, kucing Abyssinian ini diperkirakan kucing paling tua yang ada di dunia ini, karena dari zaman Mesir berbagai bentuk dan lambang kucing menyerupai kucing ini ternyata bukan berasal dari Mesir saja, dan menurut penelitian diperkirakan berasal dari Ethiopia. Bahkan para ahli genetika juga berpendapat bahwasanya kucing ini berasal dari Asia Tenggara atau Laut India. Walaupun begitu, Abyssinian dimurnikan dan menjadi jenis kucing murni di Inggris. Nah, adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama, tubuhnya berotot, memiliki lengkungan leher serta bahu yang indah, mata dengan bentuk menyerupai almond, dan telinganya yang besar. Selanjutnya ada kaki panjang dan langsing, kepala berbentuk segitiga, dan ada sudut-sudut yang agak membulat. Yang kedua yaitu ada kucing ragdoll. Nah, menurut sebuah catatan, kisah kucing ragdoll ini dimulai tahun 1963, yaitu seorang Ann Baker yang sering meminjam kucing dari tetangganya yang bernama Blackie. Mempunyai induk kucing Persia putih dan juga saudaranya Daddy Warbuck, tapi beda ayah. Nah, Ann ini kemudian menyilangkannya dan menghasilkan ras baru yang bernama ragdoll. Sampai kemudian dia mendirikan organisasi khusus untuk pencinta ragdoll. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mempunyai 4 jenis warna, yaitu shield, blue, coklat, dan lilac. Yang kedua yaitu memiliki tubuh dan berat yang besar. Nah, berat kucing betina itu kisarannya 7,5, itu paling besar. Kalau paling kecil biasanya 5 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kucing betina itu biasanya memiliki berat badan 5 sampai 7,5 kg. Dan kucing jantannya itu diperkirakan 6 sampai 10 kg. Nah, sangat besar sekali ya. Kemudian ada memiliki dada lebar dan panggul yang besar. Nah, bulu medium panjang, serta warna awal lahir putih dan semakin dewasa muncul warna berbeda. Kemudian ada yang ketiga yaitu kucing Persia. Nah, kucing Persia ini sangat digadang-gadang dan sangat terkenal ya. Nah, kucing Persia adalah kucing yang difavoriti oleh banyak kalangan. Mengapa? Karena sejumlah yang relatif sangat banyak, juga tampilannya menarik. Katanya kucing ini lahir dari kucing Eropa dengan kucing Himalaya dari Iran. Walau begitu, kebenaran cerita ini masih dipertanyakan. Tapi yang pasti di Inggris kucing jenis ini yang mengawali kontes kucing di sana. Ciri-cirinya yaitu dia memiliki tubuh yang cukup besar, dipenuhi dengan bulu-bulu yang lebat, serta kaki yang agak pendek. Wow, jadi dapat dibayangkan ya betapa menariknya kucing Persia ini. Demikianlah ciri jenis-jenis kucing yang saya ambil. Semoga bermanfaat.